Halo semua, selamat pagi. Salam bertemu kembali bersama Teacher Christine dan Teacher Yani. Selamat bergabung, salam sehat. Ayo siapkan dirimu sebelum pelajaran dimulai. Yang pertama, siapkan buku pelajaran dan alat tulismu. Yang kedua, jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah kegiatan ini. Yang berikut, jika kalian menemui kesulitan, bertanyalah kepada orang tua, kepada gurumu, atau orang-orang yang kamu anggap bisa membantumu. Di pembelajaran ini kita masih dengan tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Dan kita juga masih di subtema 1, organ gerak hewan. Nah, khusus di pembelajaran ini kita akan mengcover pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 ya. 2 pembelajaran hari ini. Oke, untuk itu come, let's check it out. Oke, baik. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Setelah anak-anak menonton video ini, mengerjakan tugas, anak-anak itu diharapkan selalu bersyukur kepada Tuhan atas semua anugerahnya. Anak-anak juga diharapkan bisa mengidentifikasikan nilai-nilai Pancasila, sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai tersebut dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak juga harus mengidentifikasikan letak geografis dan astronomis Indonesia, mengidentifikasikan provinsi, letak, batas wilayah provinsi NTT, provinsi di mana kalian tinggal, dan anak-anak juga harus bisa mengembangkan ide pokok menjadi paragraf runtut. Jadi yang ini sudah dipelajari di pembelajaran 2 kemarin ya. Nah, kita lanjutkan lagi di pembelajaran 3. Baik. Kita langsung saja nih karena waktu kita yang pas-pasan. Nah, yang pertama, nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, Pancasila ini merupakan dasar negara kita. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu sudah digunakan sejak zaman nenek moyang kita dan diterapkan hingga sekarang dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, nilai apa saja yang terkandung di dalam Pancasila? Ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Mari kita lihat sikap dan perilaku yang sesuai dengan setiap sila dalam Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Nah, di sila pertama, sikap yang sesuai dengan sila pertama itu adalah yang pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinannya. Ya. Yang kedua, saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Yang berikut, tidak memaksakan kehendak
atau tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang berikut, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Itu sikap yang sesuai dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Nah, perilaku apa yang dapat diterapkan di sini? Itu seperti tadi yang awal, berdoa sebelum kegiatan, merayakan hari besar, toleransi antar umat beragama, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, memberi ucapan selamat, salam jika temanmu merayakan hari besar agamanya. Itu perilaku yang bisa diterapkan dalam sila pertama. Bagaimana dengan sila kedua? Mari kita lihat sikap yang sesuai dengan nilai kemanusiaan. Yang pertama, sikap mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Sikap bertenggang rasa, tidak semena-mena, saling membantu, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, perilaku apa yang bisa kita tanamkan di sini? Memberikan sumbangan, menolong teman yang sedang membutuhkan bantuan, donor darah. Itu perilaku yang bisa kita terapkan yang sesuai dengan nilai kemanusiaan pada sila kedua Pancasila. Kita masuk ke sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sikap yang sesuai dengan sila ketiga, nilai pada sila ketiga itu ada menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, cinta perdamaian dan persatuan. Nah, perilaku apa yang bisa kita terapkan di sini? Itu misalnya cinta tanah air. Anak-anak mengikuti upacara bendera dengan tertib. Persatuan, gotong royong, kerjasama, kerja bakti, itu juga merupakan perilaku yang sesuai dengan nilai persatuan. Kita masuk ke sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap yang sesuai dengan nilai sila keempat, yang pertama ada mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Sikap yang sesuai dengan nilai ini, berdiskusi dalam kelas, menghormati pendapat teman jika teman sedang berbicara dengan cara mendengarkannya, tidak memotong pembicaraan orang lain, berdiskusi, jadi tidak main hakim sendiri. Ya, itu perilaku yang sesuai dengan nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau sila keempat ya. Sekarang kita masuk ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sikap yang sesuai dengan sila kelima itu ada menghindari sikap poros dan bergaya hidup mewah, suka bekerja keras dan menghargai hasil
kerja keras orang lain. Ini orang ya, minta maaf ada salah pengetikan di sini, orang lain. Bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, menolong dan menghargai hak orang lain. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai ini itu hidup hemat, kerja keras, ya, itu perilaku yang bisa diterapkan baik di sekolah, di masyarakat, di mana saja sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, salah satu nilai Pancasila itu mencintai tanah air. Nah, supaya kalian lebih mencintai tanah air kita Indonesia, maka mari kita lanjutkan, kita lihat keadaan geografis Indonesia. Nah, kalau dilihat dari keadaan geografis Indonesia, kalian Teacher Christine sudah menyiapkan peta Indonesia. Lihat petanya. Nah, kalau dilihat petanya, kalian bisa lihat nih, keadaan geografis bisa diketahui apa saja dari sini. Bisa diketahui batas wilayahnya, pulau-pulaunya ya. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, kita lihat yang pertama, luas wilayah Indonesia. Indonesia itu sangat-sangat luas ya. Total luas wilayah Indonesia itu mencapai 5.193.250 km persegi. Dan ini mencakup wilayah darat maupun laut. Nah, lautan Indonesia itu 3/4 dari daratannya ya, lebih luas. Berapa luasnya? 3.273.810 km persegi. Wow, luas bukan? Nah, bagaimana dengan daratannya? Nah, luas daratan Indonesia itu hanya 1.919.440 km persegi. Lihat, 3/1 di sini ya, hampir 3/4-nya merupakan wilayah lautan. Maka itu Indonesia disebut negara maritim karena luas, memiliki lautan yang luas ya. Jumlah pulau di Indonesia. Nah, ini jumlah pulau yang terakhir didata oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Kemenkomarsves, tahun 2019 bulan Desember. Itu jumlah pulau di Indonesia sekarang 17.491 pulau. Karena banyaknya pulau ini, maka negara Indonesia juga disebut sebagai negara kepulauan. Kalau negara kepulauan, maka Indonesia itu memiliki pesisir pantai, garis pantai yang sangat-sangat luas ya anak-anak. Sekarang kita lihat letak geografis Indonesia. Apa itu letak geografis? Nah, letak geografis adalah letak suatu wilayah atau suatu daerah atau suatu negara yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis itu biasanya dibatasi oleh benua, samudra, gurun, pegunungan. Ya, jadi alam yang membatasi. Oke, berdasarkan letak geografisnya itu, Indonesia itu terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Ini teacher lupa ini taruh 2 samudra di sini ya, tapi disebutkan saja 2 benua dan 2 samudra. 2 benua yaitu benua Australia dan Asia. 2 samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu letak geografis Indonesia. Ingat, 2 benua dan 2 samudra. Nah, ini ada petanya nih.
Tadi tidak dicantumkan di sini. Nah, ini Indonesianya. Terletak di antara dua benua, Asia, Australia. Asia di sebelah utaranya, Australia di sebelah selatannya. Samudra Hindia di sebelah baratnya dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Ingat ya, kalau pada peta bagian atas itu selalu utara, kiri selalu menunjukkan barat ya. Jadi ini letak geografis Indonesia. Lihat Indonesianya. Oke, kita lanjutkan. Letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Nah, kalau letak astronomis itu letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Anak-anak sudah dapat di kelas 4. Masih ingat kan garis lintang dan garis bujur? Nah, tapi di sini dijelaskan kembali. Jadi, garis lintang adalah garis kahyal yang melintang di permukaan bumi dari barat sampai ke timur. Sedangkan garis bujur, jadi garis lintang itu melintang dari barat sampai ke timur. Kalau garis bujur menghubungkan, ini menghubungkannya, salah pengetikan lagi, ini juga kutub utara dan kutub selatan. Oke, mari kita lihat letak astronomis Indonesia. Diulangi lagi ya, ini perbaikannya. Kita lihat garis lintang, garis kayak yang melintang, permukaan bumi tadi sudah ya. Dan menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, yang ini yang slide yang benarnya, minta maaf. Oke, mari kita lihat garis lintang dan garis bujurnya pada peta. Oke, mana garis lintangnya, mana garis bujurnya? Nah, lihat ya. Tadi kita bilang garis lintang adalah garis yang melintang dari barat ke timur. Ini dari barat ke timur garis lintangnya. Ya, dari barat ke timur. Ingat, kata kuncinya melintang dari barat ke timur arahnya yang mendatar. Sedangkan garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara, kutub selatan. Dia tegak lurus garis bujurnya. Ya. Ups, maaf ini salah pengetikan lagi, garis bujur bukan gunur ya. I'm so sorry. Nah, kalau garis bujur ini fungsinya untuk menentukan daerah waktu. Sedangkan kalau garis lintang fungsinya untuk menentukan iklim. Nah, ini letak astronomis Indonesia. Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai, ini lintang utara ya, LU, sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, itu letak astronomis Indonesia. Nah, ini garis lintangnya, lintang selatan, ini ekuator. Ekuator atau garis khatulistiwa. Dia memisahkan bagian selatan. Nah, garis yang ada di selatan, lintang selatan. Garis yang di utara, lintang utara. Pemisahnya ekuator yang membagi bumi atau garis khatulistiwa yang membagi bumi menjadi dua belahan bagian yang sama, belahan utara dan selatan ekuator. Jadi sebelah bawahnya lintang selatan, 11 derajat lintang selatan, bujur timur, garis bujur. Oke, 95 derajat bujur timur. Nah, itu letak astronomis Indonesia. Kita lanjut.
kondisi geografis dan astronomis Indonesia. Nah, kondisi tadi, jadi Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, astronomisnya 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, itu berpengaruh pada kondisi alam Indonesia. Apa yang mempengaruhinya? Mari kita lihat bagaimana pengaruhnya. Karena letak geografis Indonesia tadi, maka pengaruhnya Indonesia memiliki 3 musim, yaitu iklim muson atau musim, iklim tropis, ini tropis ya, maaf lagi sekali lagi, dan iklim laut. Indonesia juga memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Indonesia juga memiliki keragaman budaya, flora, fauna, karena ini pengaruh geografis. Sekarang bagaimana pengaruh astronomis terhadap Indonesia? Pengaruh letak astronomis terhadap kondisi wilayah Indonesia. Karena Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara yang tadi, letak astronomisnya diingat, sampai 11 derajat lintang 6 derajat lintang selatan sampai 11 derajat lintang utara, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, maka kondisi alam Indonesia ini seperti ini. Dia memiliki curah hujan yang tinggi. Ups, ini double ya, curah hujan yang tinggi. Nah, Indonesia juga memiliki sinar matahari sepanjang tahun dan kelembapan udara. Ini seharusnya kelembapan udara ya anak-anak. Curah hujan yang tinggi, kelembapan udara yang tinggi, sinar matahari sepanjang tahun. Juga Indonesia ini memiliki 3 daerah waktu. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Kalau Provinsi NTT sendiri masuk dalam WITA atau waktu Indonesia Timur. Sekarang kita masuk ke provinsi tersayang kita, kondisi geografis yang ada di NTT. Mari kita lihat petanya, peta NTT. Di sini kalau anak-anak lihat peta NTT, ada 3 pulau besar. Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Timor, dan pulau-pulau kecil lainnya ada Pulau Adonara, Lembata, Alor, Pantar. Mari kita lihat batas wilayahnya, kondisi geografis dari Pulau Sumatera. Kita masuk ke ininya, mari kita lihat. Nah, kita lihat bagaimana dengan kondisi geografis dari pulau yang lainnya. Di sini ada Pulau Sumatera. Teacher Christine ambil sebagai contoh. Sebentar anak-anak akan mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, Sumatera ini merupakan salah satu pulau besar di Indonesia. Ingat, di Indonesia itu ada 5 pulau besar. Ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Nah, anak-anak sebentar akan melakukan tugasnya yang sisanya. Jadi di sini teacher Christine kasih contoh Pulau Sumatera. Kondisi geografis Pulau Sumatera berdasarkan peta, luas 473.481 km persegi, batas laut ada Teluk Benggala, Laut Cina Selatan, Selat Sunda, Samudra Hindia, Selat Malaka, dan batas daratan ada Malaysia, India, dan Kalimantan. Keadaan alamnya, nama-nama pantai yang ada di Sumatera, Pantai Boy, Pantai Sorake, Pantai Carokcok, Pantai Jemur, Pantai Pasir Panjang, Pantai Nongsa, Pantai Tanjung Tinggi, dan masih banyak lagi ya.
Terus, bagaimana dengan dataran rendah? Ada dataran rendah Melabo, ada dataran rendah Singkil atau yang sering disebut dengan Singkel. Gunung, ada Gunung Talang, Gunung Perkison, Gunung Merapi. Nah, ini salah satu contoh. Anak-anak sebentar tugasnya anak-anak membaca informasi yang ada pada buku pena pembelajaran 3 dan 4 untuk materi ini ya, atau buku-buku lain atau internet yang materinya di tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 untuk menyelesaikan tugas hari ini ya. Oke, baik, petunjuk tugasnya ini untuk tugas bahasa Indonesia nanti. Tetapi karena materinya telah diberikan di pembelajaran 2, jadi hari ini penjelasan materi disinkronkan. Nanti anak-anak baca kembali pada materi pembelajaran 2 kemarin ya, tentang mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Nanti latihannya terlampir dalam file PDF. Ingat, jangan ditunda pekerjaannya. Ini petunjuk umum untuk tugas hari ini. Jadi tugas hari ini akan diberikan terlampir dalam file PDF. Tugasnya bisa di print dan dikerjakan langsung pada lembaran yang sudah di print out, atau kalau mungkin anak-anak tidak bisa print, bisa juga dikerjakan langsung, tulis pengantar jawabannya ya, jangan langsung jawabannya, tetapi sebaiknya dikerjakan di print out biar mempermudah. Jadi tugas seperti biasa langsung dikerjakan, jangan ditunda-tunda karena masih banyak tugas-tugas yang lain nantinya ya. Pengumpulan di sekolah ya, seperti biasa, ada salah pengetikan di sini. Seperti biasa yang telah disepakati nanti pengumpulan di sekolah. Kemudian bertanyalah kepada orang tua atau guru jika menemui kesulitan. Nah, itu tugas hari ini dan penjelasan materinya. Nanti materinya Teacher Christine juga kirimkan lewat file PDF biar bisa dibaca kalau di videonya terlalu cepat. Dan salam sehat. Tetap semangat. Jangan lupa berdoa setelah kegiatan ini, setelah anak-anak mengerjakan tugasnya. Berdoalah tiap hari dan bersyukur. Oke, bye. I see you the next lesson. Patuhilah nasihat orang tuamu biar menjadi anak yang berbakti. Oke, bye-bye. I see you in the next lesson ya.